Hari ini saya mau cerita soal pengalaman saya dipinjem cawan hati saya oleh leluhur jiwa, bukan leluhur badan tapi leluhur jiwa. Leluhur jiwa ini adalah seseorang yang meninggal ditembak di Prancis. Dan hari ini saya pergi ke rumah klien. Klien saya klien Prancis, wanita muda dari Prancis. Kemudian pada saat saya masuk ke rumahnya dia itu saya sudah bulu kuduk merinding. Terus kemudian saya bersalaman dengan dia. Saya merasa sensasi yang luar biasa. Terus kemudian kami berbincang cukup lama soal bisnisnya dia di Indonesia. Dia mau buka pabrik candle. Saya mensuplai bahan-bahan lilin untuk dia, untuk produksinya dia. Dan kemudian kami bicara tentang kedepannya, usahanya bagaimana. Dan saya melihat, oh kamu prospek, saya bilang gitu. Kamu bagus, aura kamu bagus, kamu menyatu dengan alam Indonesia, menyatu dengan Bali. Saya yakin kamu berhasil di sini, saya bilang gitu. Jadi saya kemudian pulang, kemudian sampai di rumah, saya diam sebentar ya, berdoa. Terima kasih Tuhan, saya dapat klien hari ini, usaha saya jalan. Kemudian di tengah doa saya tiba-tiba muncul seperti slide video gitu. Apa yang terjadi antara saya dengan dia di masa lalu gitu ya. Jadi ternyata di belakang saya ini ada ibu, seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jadi pada saat itu ini adalah cerita dari seorang ibu bernama Matahari ya, yang nama Indonesianya adalah Matahari. Nah, kemudian ibu ini pada saat muda itu menikah dengan suaminya, bapaknya si wanita Prancis ini menikah, kemudian eh, punya anak dua. Nah, setelah punya anak dua, anaknya masih kecil, suaminya sering berselingkuh, kemudian membawa bibit sipilis, sakit kelamin ke menulari si istrinya. Kemudian si istrinya menulari anak-anaknya. Kemudian anak yang pertama laki-laki meninggal pada saat kecil karena diracun oleh pembantunya. Nah, anak yang kedua kemudian mereka bercerai, anak yang kedua ikut ibunya. Nah, kehidupan ibunya susah karena tidak ditunjang oleh si suami yang melupakan lah ibarat kata gitu. Suaminya menikah lagi dan kemudian ibu dan anak ini terlunta-lunta. Kemudian ibunya menjadi wanita penghibur. Sebelumnya dia di Indonesia dia menjadi dia pernah bermeditasi di depan Dewi Durga. Jadi dia memakai kekuatan Dewi Durga, diberkahi oleh kekuatan Dewi Durga sehingga beliau menjadi penari yang eksotis. Jadi dia pun mengaku saya ini darah Jawa gitu. Padahal tidak. Dia tidak tahu bahwa di belakang beliau pun ada kekuatan-kekuatan dari leluhur leluhur Nusantara sehingga beliau merasa saya orang Belanda tapi saya keturunan Jawa karena dia memang diikuti leluhur-leluhur Jawa dan jadi Dewi Durga gitu kan. Nah, jadi kemudian beliau ini kemudian menjadi penari yang tersohor dan kemudian berkenalan dengan panglima-panglima dan kemudian di zamannya itu dia eh, terkenal dengan mata-mata. Nah, kemudian beliau punya cerita, kalian bisa lihat sendiri di Google ceritanya Matahari ini bagaimana. Beliau ditembak mati karena dituduh menjadi mata-mata, menjadi penjual informasi, ya informan. Dia dibunuh, ditembak, dan kepala dan badannya dipisahkan. Nah, kemudian selama masa itu, selama masa berinteraksi dengan banyak sekali orang itu, dia tidak pernah ketemu anaknya. Anaknya meninggal karena sipilis umur 21 tahun dan batu nisannya itu hanya dituliskan NON, non. Jadi orang tuanya pun bapaknya tidak mau semua orang tahu bahwa ini adalah anak dari saya dan ibunya gitu. Jadi sebagai orang tua mereka malu sehingga anaknya tidak pernah didoakan, kuburannya hanya tulisan non. Nah, itu menjadi kepahitan tersendiri bagi ibu dan anak ini. Dan kemudian bisa diselesaikan, didoakan, mereka berpelukan dan selesai sudah semuanya.